Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semua yang menonton video ini. Izinkan kami dari kelompok 4, 11, dan juga 18 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan video tentang metode Taylor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Albari dengan NIM 28, kemudian dengan rekan-rekan saya Muhammad Novian Susanto dengan NIM 30, kemudian ada Dwiki Adam Prayoga dengan NIM 12, dan juga ada Dita Indi Salsabila dengan NIM 11, kemudian ada Nur Rahmatul Karimah dengan NIM 41, dan juga ada Okta Roli Alfarizi dengan NIM 43. Pada kesempatan kali ini, outline yang kita bahas, yakni ada 3. Yang pertama, pendahuluan, kemudian ada dasar teori, dan juga yang ketiga, contoh kasus dalam teknik kimia dan juga penyelesaiannya. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana diferensial adalah salah satu contoh cabang kalkulus yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan nilai inputnya. Biasanya, persamaan diferensial tidak dapat diselesaikan secara analitik, sehingga harus diselesaikan secara numerik. Ada banyak aplikasi dari diferensial dalam bidang teknik kimia. Di antaranya yaitu ada kinetika laju reaksi, fenomena perpindahan, dan juga pemodelan reaktor. Biasanya laju reaksi digunakan untuk memprediksi kecepatan campuran reaksi menuju kesetimbangan, sehingga hal ini dapat memudahkan engineer dalam mendesain pabrik yang efisien. Nah, untuk metode Taylor sendiri merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk penyelesaian persamaan diferensial. Nah, metode ini mengubah fungsi yang rumit menjadi lebih sederhana. Kemudian, metode ini juga merupakan metode dengan polinomial berorde n. Nah, pada metode ini juga suatu fungsinya dan semua turunan memiliki nilai a yang terdefinisikan. Sehingga dari metode ini memiliki persamaan, yaitu fungsi X sama dengan F dikali A, ditambah dengan turunan fungsi yang pertama per faktor 1 dikalikan X min A, ditambah turunan fungsi kedua dikalikan A per faktor 2 dikali X min A pangkat 2, ditambah dengan turunan fungsi ke N dikali N per faktor N dikalikan dengan X min A pangkat N. Kemudian kita langsung saja menuju ke contoh soal yang pertama, di mana dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri, suatu pabrik yang memproduksi larutan C menggunakan tangki berpengaduk untuk mencampurkan bahan bakunya berupa larutan A dan larutan B. Larutan A diinjeksikan ke dalam tangki berpengaduk dengan flow rate 80 liter per jam. Sedangkan larutan B, tangki berbentuk tabung dengan jari-jari R dan tinggi H2 kali R. Bila tinggi liquid di dalam tangki hanya 3/4 kali tinggi tangki, dan flow rate larutan C yang keluar adalah 16 PR 2 liter per jam, tentukan deret Taylor jika diketahui A sama dengan 2 dioperasikan selama 1 jam dengan asumsi proses steady state. Ya, dari soal di atas dapat diketahui laju alir larutan A yakni sebesar 80 liter per jam dan laju alir larutan B yakni 50 liter per jam dan laju larutan C 16 PR kuadrat liter per jam dan tinggi tangki yakni 2R serta tinggi fluida yakni 3/4 dari tinggi tangki yakni 1,5 R dan waktu 1 jam. Di sini laju alir yang masuk sama dengan laju alir yang keluar. Jadi laju alir A ditambah laju alir B sama dengan laju alir larutan C. Laju alir larutan A ditambah dengan laju alir larutan B dikurangi larutan C sama dengan 0. Rumus laju alir yakni QVT di sini yakni larutan A, laju alir larutan A yang 80 ditambah 50 dari laju alir larutan B dikurangi dari laju alir larutan A yakni 16 PR kuadrat sama dengan volume dari
liquid yakni PR kuadrat dikali dengan tinggi liquid dan dibagi waktu yang 1 jam. Sehingga dihasilkan persamaan 4,71 R pangkat 3 ditambah dengan 50,24 R pangkat 2 dikurangi 130 sama dengan 0. Di sini A diasumsikan sama dengan 2. Kemudian fungsi yang tadi fx-nya sama dengan 2 didapatkan nilai sebesar 108,64, sedangkan turunan yang pertama didapatkan hasil 257,48, turunan kedua 157, dan turunan ketiga 28,26, dan turunan keempat sama dengan 0. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus deret Taylor, yakni 108,64 ditambah dengan 257,48 per 1 dikali dengan X min 2 pangkat 1 ditambah 157 per 2 dikali X min 2 pangkat 2 ditambah 28,26 di per 6 X min 2 pangkat 3. Kemudian ditambah 0 per 24 dikali X min 2 sama dengan sehingga dapatkan deret Taylor yakni 108,64 ditambah 257,48 X dikurangi 514,96 ditambah 78,5 dikali X min 2 pangkat 2 ditambah 4,71 kali X min 2 pangkat 3 ditambah 0 dan seterusnya. Kemudian dilakukan penjumlahan, didapatkan persamaan yang sama dengan persamaan sebelumnya sehingga deret Taylor ini dapat dinyatakan benar. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, terdapat fungsi yaitu 1 per V kali 1 min X. Tuliskan 3 suku buka 0 pertama dari deret Taylor untuk fungsi X yang berpusat di A sama dengan 0, yaitu deret Maclaurin. Satelit bergerak cepat di atas kepala pada kecepatan T menurut relativitas khusus jika jam di satelit melaporkan waktu T, jam di permukaan bumi di bawah melaporkan waktu akar TE kali V sama dengan T akar 1 min V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Pemancar GPS yang dipasang pada satelit direkayasa untuk memperhitungkan perbedaan antara TE dan T dengan pendekatan TE V sama dengan T dikali 1 V ditambah V pangkat 2 per 2C pangkat 2. Gunakan polinomial Taylor Anda untuk menggunakan pendekatan ini. Langkah pertama, deret Maclaurin yang diberikan oleh fx sama dengan sigma tidak terhingga hingga k sama dengan 0, f pangkat k dikali a per k faktorial dikali x pangkat k. Dalam kasus kami, fx sama dengan px, sigma n sampai k sama dengan 0 dikali f pangkat k dikali a per k faktorial dikali x pangkat k dimasukkan n sama dengan 5. Jadi yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan polinomial yang diinginkan adalah menghitung turunannya, evaluasi mereka pada titik yang diberikan, dan masukkan hasilnya ke dalam rumus yang diberikan, yaitu f pangkat 0 kali x sama dengan fx sama dengan 1 per akar 1 per x. Mengevaluasi pada fungsi pada titik f sama dengan 0 sama dengan 1. Yang pertama, mencari turunan pertama sama dengan f pangkat 1x sama dengan f pangkat 0 dikali x aksen sama dengan 1 per akar 1 min x aksen sama dengan 1 per 2 kali 1 min x pangkat 3 per 2. Mengevaluasi turunan pertama pada titik yang diberikan sama dengan f0 aksen sama dengan 1 per 2. Yang kedua, cari turunan kedua sama dengan f pangkat 2 kali x sama dengan f pangkat 1 kali x aksen sama dengan 1 per 2 per 2 kali 1 min x pangkat 3 per 2 aksen sama dengan 3 per 4 kali 1 min x pangkat 5 per 2. Mengevaluasi turunan kedua pada titik yang diberikan sama dengan f kali 0 double aksen sama dengan 3 per 4. Yang ketiga yaitu cari turunan ketiga, f pangkat 3 kali x sama dengan f pangkat 2 kali x aksen
sama dengan 3/4 dikali 1 min X pangkat 5/2 aksen sama dengan 15/8 kali 1 min X pangkat 7/2. Mengevaluasi turunan ketiga pada titik yang diberikan F kali 0 triple aksen sama dengan 15/8. Cari turunan keempat sama dengan F pangkat 4 dikali X sama dengan F pangkat 3 dikali X aksen sama dengan 15/8 kali 1 min X pangkat 7/2 aksen sama dengan 105/16 kali 1 min X pangkat 9/2. Mengevaluasi turunan keempat pada titik yang diberikan F kali 0 for aksen sama dengan 105/16. Dan yang kelima yaitu mencari turunan kelima F pangkat 5 dikali X sama dengan F pangkat 4 kali X aksen sama dengan 105/16 kali 1 min X pangkat 9/2 aksen sama dengan 945 dibagi 32 kali 1 min X pangkat 11/2. Mengevaluasi turunan kelima pada titik yang diberikan F kali 0 pangkat 5 sama dengan 94/5/32. Sekarang gunakan nilai yang dihitung untuk mendapatkan polinomial Fx sama dengan 1/0 faktorial x 0 ditambah 1/2/1 faktorial kali x pangkat 1 hingga 945/32/5 faktorial dikali x pangkat 5. Akhirnya setelah disederhanakan kami mendapatkan jawaban akhir F kali x sama dengan 4 atau sama dengan Px sama dengan 1 ditambah 1/2x ditambah 3/8 x pangkat 2 ditambah 5/16 x pangkat 3 ditambah 35/128 kali x pangkat 4 ditambah 63/256 kali x pangkat 5. Mengevaluasi fungsi pada titik f0 sama dengan 1. Mengevaluasi seri pada titik 4 kali 0 sama dengan 1. Errornya adalah E sama dengan F kali 0 min P0 mutlak sama dengan 0. Berikutnya, contoh soal nomor 3. Pada sudut kemiringan alat bed conveyor pada di industri semen sesuai pada fungsi Fx sama dengan sin X. Dari fungsi tersebut, uraikan dengan deret Taylor pada X sama dengan pi/4. Dan diketahui Fx sama dengan sin X, didapatkan F X-nya dirubah menjadi pi/4 sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya F absen X sama dengan cos X, dan didapatkan F absen pi/4 sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya F double absen X sama dengan min sin X, didapatkan F double absen pi/4 sama dengan min 1/2 akar 2. Selanjutnya F triple absen X sama dengan sin X, didapatkan F triple absen pi/4 sama dengan min 1/2 akar 2. Sehingga X sama dengan F buka kurung X min pi/4 tutup kurung diperoleh sin X sama dengan F pi/4 ditambah F absen pi/4 per 1 faktorial dikali X min pi/4 ditambah F double absen pi/4 per 2 faktorial dikali X min pi/4 pangkat 2 dan seterusnya. Dan dari rumus tersebut dimasukkan nilai sin X sama dengan 1/2 akar 2 plus 1/2 akar 2 per 1 faktorial dikali X min pi/4 ditambah 1/2 akar 2 pi 1/2 akar 2 per 2 faktorial dikali X min pi/4 pangkat 2 dikurangi 1/2 akar 2 per 3 faktorial dikali X min pi/4 pangkat 3 ditambah hingga 1/2 akar 2 per n faktorial dikali X min pi/4 pangkat n.
Ya, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, langsung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.